Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Sapitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebenaran dan sikap ilmiah. Nah, di sini ada manusia dan kebenaran. Manusia dan kebenaran menurut Ford 2016, kebenaran atau truth dapat dibedakan atas 4 macam. Pertama, kebenaran metafisik. Nah, kebenaran metafisik atau T1, sesungguhnya kebenaran ini tidak bisa diuji kebenarannya berdasarkan norma eksternal seperti kesusilaan dengan alam, logika, deduktif, atau standar. Nah, selanjutnya ada kebenaran etik atau T2. Kebenaran etik menyelidiki pada perangkat standar moral dan profesional tentang perilaku yang pantas digunakan. Dan yang ketiga ada kebenaran logika atau T3, sesuatu yang dianggap benar apabila secara logis atau sistematis. Dan keempat ada kebenaran empirik atau T4, yaitu kebenaran ini yang isinya lazim dipercayai melandasi pekerjaan ilmuwan dan melakukan penelitian. Nah, dalam uraian di atas nih, dalam kajian filsafat ilmu yang menjadi fokus utama adalah kebenaran empirik atau T4. Nah, selanjutnya di sini ada teori kebenaran atau kebenaran korespondensi, kesesuaian antara pikiran dan teori. Teori ini menyatakan bahwa kesesuaian antara pikiran dan kenyataan teori. Dan selanjutnya ada teori pragmatisme. Pragmatisme yaitu kebenaran mengacu sejauh manakah sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia. Atau teori ini berpendapat bahwa ada koherensi dari arti tidak kuantitatif pada suatu kebersamaan antara dua atau lebih logika. Dan yang ketiga ada teori koherensi. Teori koherensi atau konsisten, yaitu jika ada sesuatu antara pernyataan saat ini dalam pernyataan terdahulu, ya pada saat kebersamaan antara dua atau lebih logika. Nah, dan selanjutnya di sini ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu antara lain mempelajari tugas ilmiah itu antara lain mempelajari, meneruskan, menolak atau menerima, serta mengubah pikiran ilmiah, nota pikiran ilmiah. Nah, Noto de Atmajo 2003 menyatakan bahwa setiap sikap adalah sekumpulan respons yang konsisten terhadap objek sesaat. Sikap-sikap ilmiah itu terdiri dari pertama, sikap skeptik, kedua, sikap rasa ingin tahu, ketiga, sikap kritis, keempat, sikap terbuka, kelima, sikap objektif, keenam, sikap menghargai, ketujuh, sikap berani, dan kedelapan, sikap menjangkau ke depan. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah itu terbagi menjadi 5. Pertama, pengantar atau ilmu pengetahuan. Nah, pengantar ilmu pengetahuan ini Russell membuat kategori sumber-sumber pengetahuan. Antara lain, pertama, pengetahuan melalui pengalaman yang dibuat dari desa-desa indrawi. 2, benda-benda memori. Ketiga, keadilan internal. Keempat, diri sendiri. Nah, dan yang kedua itu pengetahuan melalui deskripsi, yaitu orang lain, benda fisik.
Dan kerangka berpikir ilmiah yang kedua yaitu berpikir. Yang kerangka berpikir ilmiah yang ketiga, konsep berpikir ilmiah. Keempat, hakikat berpikir ilmiah. Dan kelima, metode dari langkah-langkah berpikir ilmiah. Nah, metode dari langkah-langkah berpikir ilmiah itu terbagi menjadi dua. Pertama, metode berpikir ilmiah. Nah, metode berpikir ilmiah itu ada metode induksi dan metode deduksi. Nah, kedua, langkah-langkah berpikir ilmiah yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji kompetensi, dan merumuskan kesimpulan. Nah, di sini berikutnya ada berpikir sistemik. Berpikir sistemik itu terbagi menjadi 6. Pertama, konsep berpikir sistemik. Konsep berpikir sistemik berikut ini diuraikan contoh-contoh sistem sederhana. Sistem yang terdiri atas elemen seperti air, udara, tumbuhan, hewan, dan hewan. Nah, berpikir sistemik yang kedua yaitu berpikir sistemik. Antara lainnya kemampuan mengurasi elemen-elemen suatu masalah dan memudahkan elemen-elemen tersebut menjadi kesatuan. Nah, berpikir sistemik yang ketiga yaitu alur berpikir sistemik. Alur berpikir sistemik itu misalkan ada pertanyaan nih, mengapa terjadinya banjir dan longsor di sebuah desa? Nah, dari pertanyaan tersebut kan kita memahami bahwa interaksi antara elemen tersebut, bahwa segala hal memperkara bagian dari suatu situasi. Nah, dan yang keempat ada langkah penerapan. Langkah-langkah penerapan berpikir sistemik yaitu terdaftar dan menemukan elemen-elemen permasalahan dan menemukan tema atau daftar dan menemukan elemen-elemen permasalahan dan menemukan tema atau pola umumnya. Nah, dan yang kelima ada contoh kasus. Contoh kasus yaitu penyebaran studi kasus menggunakan pendekatan berpikir sistem dengan metode 5W plus 1H, yaitu siapa, apa, bagaimana, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bila mana, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, dan yang keenam ada sistem Tinker. Nah, dalam sistem Tinker ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, event atau pendekatan relatif, bekerja menggunakan tenaga. Dan yang kedua ada perilaku sistem, pendekatan antisipatif atau pekerja menggunakan pikiran. Dan yang terakhir ada struktur sistem, pendekatan generatif. Nah, sekian presentasi dari saya tentang pengetahuan dan ilmu. Nah, sekian presentasi dari saya tentang kebenaran dan sikap ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.